Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran sel atau organisme yang bersifat kuantitatif atau terukur. Contohnya seperti pertambahan tinggi tanaman, pertambahan panjang akar, dan pertambahan jumlah daun. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses pertambahan jenis sel pada organisme yang berlangsung secara kualitatif. Contohnya yaitu pembentukan bunga, terbentuknya daun, dan penuaan pada daun. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali oleh proses perkecambahan. Perkecambahan yaitu berakhirnya masa dormasi biji. Masa dormasi yaitu masa inaktif dari biji. Biji mengalami proses imbibisi. Imbibisi yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Air yang masuk ke dalam biji akan membuat hormon giberelin menjadi aktif. Hormon giberelin yaitu hormon pada tumbuhan yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, giberelin juga akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang terkandung dalam biji. Cadangan makanan yang dipecah akan membentuk energi. Energilah yang akan membuat biji berkecambah. Selanjutnya yaitu tipe perkecambahan biji. Terbagi menjadi dua. Satu yaitu perkecambahan hipogel. Terjadi melalui pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus biji dan muncul di atas tanah. Polidonnya di dalam tanah, contohnya seperti kacang tanah. 2. Perkecambahan epigel. Terjadi melalui pertumbuhan memanjang akibat kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah dan berarti kotiledonnya berada di atas permukaan tanah, contohnya kacang hijau. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis pertumbuhan. 1. Yaitu pertumbuhan primer. Adalah pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang sehingga tumbuhan akar bertambah panjang dan tinggi. Pertumbuhan ini melibatkan jaringan meristem primer. 2. Yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar. Pertumbuhan ini terjadi di kambium dan melibatkan jaringan meristem sekunder. Yang terakhir yaitu faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, contohnya yaitu gen dan fitohormon. 2. Yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri, contohnya yaitu karbon dioksida, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Yang perlu kalian ingat yaitu pertumbuhan dan perkembangan selalu berjalan beriringan.